Halo Bu Christine dan teman-teman, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Natalie Shalom, Anastasia saya sendiri, Benedictus Karsten, Patricia, Ferdi, dan Agnes. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang komunikasi verbal dan nonverbal beserta contoh penerapannya. Selamat menikmati! Hal yang pertama yang akan kami bahas yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan bahasa sebagai instrumen, namun menggunakan unsur anggota tubuh, seperti contohnya kontak mata, sentuhan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Ciri-ciri komunikasi nonverbal yaitu yang pertama, menggunakan simbol bahasa tubuh, seperti yang sedang saya lakukan ini. Yang kedua, ketepatan komunikasi bergantung pada ketepatan penggunaan anggota tubuh. Dan yang ketiga, lebih sulit dipelajari karena bergantung pada kode dan perbedaan budaya, seperti salah satunya bahasa isyarat. Jenis pesan nonverbal. Nomor 1, pesan kinesik. A. Pesan fasial. Menggunakan air muka. Terkejut, ketakutan, kemarahan, kebahagiaan. B. Gestural. Gerakan sebagian anggota badan. Tangan seperti mendorong dan membatasi, menyetujui atau menolak, memerhatikan atau tidak. C. Pesan postural, yaitu gerakan seluruh anggota badan. Yang pertama adalah immediacy, yaitu postur tubuh yang menunjukkan kesukaan atau ketidaksukaan. Yang kedua adalah power, yang memiliki arti status tinggi pada diri komunikator. Yang ketiga adalah responsive, yaitu mengungkapkan secara emosional. Kita lanjut ke nomor 2 dari jenis pesan nonverbal, yaitu pesan proksemik. Pesan proksemik adalah pesan yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Hal ini bisa menunjukkan tingkat keakraban dan status. Yang ketiga ada pesan artifaktual. Pesan yang disampaikan melalui penampilan, misalkan body image, pakaian, dan kosmetik. Keempat, pesan sentuhan dan bau. Pesan yang disampaikan melalui sentuhan dan bau-bauan seperti parfum dan sejenisnya. Dan yang terakhir, kelima, pesan paralinguistik. Pesan verbal yang disampaikan melalui kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan instrumen bahasa sebagai tanda dan lambang bunyi. Komunikasi verbal bisa berupa kata-kata yang dilakukan secara langsung atau face-to-face, atau dengan perantara media seperti sosial media, surat, dan sebagainya. Ciri komunikasi verbal yang pertama adalah menggunakan simbol bahasa sebagai media. Ketepatan komunikasi bergantung pada ketepatan simbol bahasa, baik lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir adalah lebih mudah dipelajari karena memiliki kesepakatan umum. Menurut Himes, ada unsur-unsur dalam komunikasi terkait fungsi sosial bahasa melalui akronim SPEAKING, di mana S adalah setting and scene atau latar, P adalah participants atau peserta percakapan, E adalah ends atau hasil percakapan, A adalah act sequence atau amanat dan pesan, K adalah key atau cara, I adalah instrumentalities atau sarana yang digunakan, N adalah norms atau aturan yang berlaku, dan terakhir G adalah genres atau kategori yang digunakan. Sekian penjelasan singkat dari kami mengenai apa itu komunikasi verbal dan juga nonverbal. Setelah ini, kami akan memberikan 2 adegan sebagai contoh penerapan komunikasi verbal dan nonverbal dengan tema menjadi resepsionis yang profesional. Selamat siang, selamat datang di hotel kami. Ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Selamat siang, kita mau check-in nih, masih ada kamar? Tentu saja ada Pak, kamar yang tersedia untuk saat ini yaitu Superior, Deluxe, dan juga President Suite. Semua tipe kamar sudah include breakfast, ingin memilih kamar yang mana ya Pak? Bedanya apa ya antara Superior, Deluxe, dan President Suite? Baik, untuk perbedaannya yaitu di luas kamar dan fasilitasnya Bapak President Suite adalah kamar yang paling besar dengan balkon. Kamar yang dekat sama pantai yang mana ya? Untuk kamar yang paling dekat sama pantai itu kamar deluxe ya Ibu. Yang dekat pantai aja ya. Ya udah, terserah kamu. Yang deluxe dekat pantai itu berapa ya per malamnya, Mbak? Untuk per malam di Rp1.100.000 sudah termasuk pajak ya Ibu. Oke,
Yang itu aja ya Mbak, 2 malam ya. Baik, Bapak. Saya ulangi pesanannya ya, yaitu 1 kamar deluxe room dengan yang dekat dengan pantai untuk 2 malam dimulai hari ini. Sudah include breakfast ya, Pak. Totalnya di Rp2.200.000 rupiah di kamar nomor ini. Dan untuk username dan password WiFi bisa dilihat di sini ya, Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu, Bapak Ibu? Nggak ada, Mbak. Makasih ya, Mbak. Baik, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi kami melalui telepon yang tersedia di kamar dengan menekan nomor 1. Terima kasih, enjoy your stay. Oke, Makasih, terima Mbak. kasih Mbak. Permisi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Bapak? Iya, saya ingin mengajukan komplain. Kenapa servis jadwal sangat buruk ya? Barusan saya masuk ke kamar, namun masih banyak beberapa sampah di bawah ranjang tuh. Dan AC kamar saya juga rusak. Iya gimana sih? Panas banget loh kamar saya, Mbak. Baik, Pak. Saya akan menelpon rekan saya untuk menyelesaikan masalah Bapak. Permisi, Pak. Saya sudah menelpon housekeeping untuk menangani sampah di kamar Bapak. Lalu bagaimana dengan AC kamar saya ya? Pihak maintenance sedang sibuk saat ini. Mungkin Bapak bisa menunggu di lounge terlebih dahulu dan kami akan sediakan minuman gratis untuk Bapak dan Ibu. Berapa lama ya, Mbak? Kami tuh habis flight dari Canada, dan kami nginep di sini cuma buat istirahat sebentar doang kok. Ya udahlah, kita tunggu di lounge dulu aja, biar AC dibenerin dulu. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamannya. Akan kita tangani secepat mungkin ya. Mohon tunggu sebentar. Sebenarnya saya nggak mau maafin ya, Mbak. Tapi ini tuh udah terlalu lama. Dan hotel ini itu bintang 4. Seharusnya servisnya sudah lebih baik dong. Jangan sampai kita ajukan komplain ke manajer Mbak ya. Mbak beruntung kita masih sabar dengan keadaan kamar kita. Baik Bapak Ibu, saya mengerti. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamannya Bapak dan Ibu. Ya udah, tolong kabari secepatnya kalau AC kamar sudah dibetulkan. Saya mau segera masuk kamar dan istirahat. Nah, itulah tadi penjelasan dan contoh penerapan komunikasi verbal dan nonverbal dari kelompok kami. Kami harap Bu Christine dan teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih.